Oke, shalom, shalom. Selamat malam semuanya. Selamat malam, welcome. Selamat datang kembali di Reva Fellowship malam hari ini. Senang bisa ketemu lagi, senang bisa sama-sama kumpul malam ini by Zoom. Dan hari ini, kalau biasanya kita akan sama-sama worship, malam ini kita akan mencoba yang biasa kita lakukan juga untuk sama-sama bisa soaking, have a soaking moment. Jadi nanti kita akan sama-sama sembari menyelam, sembari dengerin audio juga. Kalau Bapak Ibu ada yang diingetin ayat, ada yang diingetin sesuatu gitu, boleh sembari dicatat, boleh sembari dibuka Alkitabnya, atau mau sembari merem aja untuk sembari dengerin dan tenang, ambil waktu untuk istirahat juga silahkan. Aku rasa itu aja, nggak berlama-lama aku persilahkan Cici untuk bisa share audionya. Before I spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still, you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Yeah. When I was your foe, still your love fought for me. You have been so, so good to me. When I felt no worth, you paid it all for me. You have been so, so kind to me. And oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. And I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still, you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up,
Yes. Bapak terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih buat damai sejahtera, buat sukacita, buat kebenaran yang selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih buat kesempatan indah malam hari ini kami boleh sama-sama ketemu lagi di Reva Fellowship. Kami mau serahkan malam hari ini fellowship kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Allah yang setia. You are faithful dari awal, dari permulaan zaman sampai sekarang, bahkan sampai nanti Tuhan kekekalan Engkau tetap Allah yang setia, Engkau Allah yang gak berubah. Dan biarlah malam hari ini kami boleh sama-sama mendengarkan kembali tentang kesaksian akan diri-Mu Tuhan. Kami boleh sama-sama melihat kembali bahwa Engkau itu benar-benar Allah yang setia lewat testimoni-testimoni dari saudara-saudara kami. Makasih banyak Bapak dalam surga. Kami mau mulai malam hari ini, biar Roh Kudus-Mu yang pimpin berjalannya acara malam hari ini. In Jesus' mighty name we pray and give thanks. Haleluya. Amin. Amin. Oke, selamat malam. Welcome back to Reva Fellowship malam hari ini. Saya mau welcome Bapak Ibu semua yang baru bergabung, yang sudah dari tadi juga. Ya, semoga malam ini kita bisa sama-sama dapatkan sesuatu yang baru tentang Tuhan, tapi nggak cuma sekedar jadi pengetahuan, tapi boleh berbicara secara pribadi buat kita masing-masing. Tanpa berlama-lama, saya undang Pak David untuk membagikan pesan malam ini. Silakan, B. Oke, thank you Ezra. Shalom semuanya. Selamat malam semuanya saudara yang dikasih Tuhan. Jadi hari ini kita mulai satu budaya baru. Ya, cara baru, jadi worship-nya beberapa kali nanti akan untuk kedepannya akan diiringi dengan video atau YouTube. Bukan apa-apa saudara, supaya pada saat soaking itu benar-benar semuanya ngalamin soaking. Saudara setuju dengan saya? Amin. Supaya kita ditenggelamkan barengan, saudara. Nah, jadi bukan soal siapa yang nyanyi atau apapun, saudara, tapi soal Tuhan yang merangkul Anda. Ya. Sekali lagi selamat malam semuanya. Hari ini saya bersukacita karena ini adalah hari di mana kawan-kawan kita dari rombongan School of the Word yang sudah menyelesaikan 12 sesi, ya emang ada yang bolong-bolong, ada yang nggak pernah bolong, ada yang bolong sedikit, ya tapi bukan soal itunya sebenarnya saudara, tapi beberapa dari kawan-kawan ini saudara nanti akan berbagi cerita. Makanya tadi Anda lihat tulisan yang ada tulisannya soaking moment, Reva School of the Word, itu memang yang dipakai kalau kita School of the Word. Nah, sebelum itu mari kita doa dulu. Yuk. Bapak yang bersyukur buat malam ini, terima kasih buat anugerah dan kasih-Mu Tuhan. Biar apa yang kami dengar malam ini Tuhan, kami boleh imani dan kami boleh belajar bersama untuk mengalami semua yang sudah Kau janjikan tanpa kurang sedikit pun. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas setiap kami akan seperti di surga. Haleluya. Amin dan amin. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tadi waktu soaking, saya tiba-tiba lihat satu tulisan, sebuah kata. Ya, greatness, hal kebesaran, soal kebesaran. Saya nggak tahu. Tapi saya merasa dan saya meyakini beberapa di antara Anda sedang dibawa sama Tuhan untuk menjadi besar. Ingat ya saudara, kalau bicara besar versinya Tuhan itu bukan besar versinya dunia. Halo? Jangan sampai kita salah saudara, nanti kita frustrasi, marah-marah, ya kan? Katanya Tuhan ya ada pesan, ada insight, ada word of knowledge, bicara greatness, nggak taunya kok malah kecemplung selokan, saudara. Saya mau ingetin saudara yang dikasih Tuhan, jadi cara Tuhan membawa kita besar, itu punya acara yang benar-benar beda. Dan besar versi Tuhan itu sifatnya kekal. Halo? Amin ya? Jadi, kita harus aware, kita harus ngerti bahwa cara berpikir Tuhan itu beda. Ya, jadi kalau saya bicara greatness, saudara,
Anda lihat kan salah satu yang awal dipanggil untuk menjadi besar itu adalah Abram yang menjadi Abraham. Wah, perjalanannya saudara. Ya kan. Lanjutannya siapa Pak? Oh banyak saudara. Salah satu juga yang hebat, mimpinya gede banget, kelihatan bermimpi, nyata banget ini akan jadi besar, namanya Yusuf. Saudara. Lewatnya mana? Wah, sumur kek, penjara kek, mana kek. Saya tidak bilang Anda harus lewat itu. No. Ya, tapi setiap orang punya sekolahnya sendiri. Men? Nah, hari ini karena ini semacam kayak waktu itu preschoolnya School of the Word ada prasekolahnya, ada landasan yang ditaruh supaya semuanya dengar di Reva. Nah, hari ini kuliahnya terakhir, kuliah penutup. Kalau Anda yang sekolah itu tahu kan ada pada saat di wisuda itu ada kuliah umum yang penutup, saudara. Ya, biasanya ya sekarang aja dari anak-anak TK udah pakai wisuda saya dengar ya. Ya, betul ya. Terus sudah pakai kebaya dan sebagainya, bingung kan anak-anak TK pakai kebaya. Ya kan. Yang repot bukan siapa-siapa saudara, orang tuanya yang rempong banget jadinya. Terus ya, seingat saya juga pernah dengar cerita katanya kalau anak kecil wisuda itu, saya nggak tahu kalau anak kecil diputerin nggak, tapi kayaknya diputerin lagu-lagu yang menjadi kayak lagu yang selalu gitu untuk wisudaan, namanya Gaudiamus, betul ya? Nah, kalau Esra pasti ingat. Jadi Gaudiamus itu dilakukan saudara dan guru-guru besarnya masuk dengan jubah yang ya kan. Nah, hari ini saudara bukan itu saudara yang dilakukan. Tapi tadi dilakukan dengan lagu Reckless Love. Kasih yang liar, yang ugal-ugalan. Nah, hari ini judul kuliahnya itu adalah Schooled by the Word, disekolahi sama firman. Judulnya antik ya. Ya, nanti ada yang cerita saudara di awal pertama yang kesaksian nanti ya dia anak rohani saya yang mendapatkan istilah ini. Ya, waktu saya dengar ini, saya pikir ini benar. Jadi ketika Anda membaca firman itu ternyata ada di sekolah, nanti saya jangan ceritalah. Enggak sah. Trademarknya bukan punya saya kok. Ya, saya balik lagi di ayat yang dulu, Yohanes 1 ayat 1 dan 2, TP dan TSI 3. Firman yang telah menjadi manusia, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saudara, ini kebenaran yang tidak bisa diganggu ya, dan tidak bisa dipertanyakan, nggak bisa diperdebatkan. Ini satu kalau dalam ilmu dulu namanya aksioma, saudara. Ya, ini sudah gini ya gini gitu loh. Jangan ditanya-tanya kenapa bisa gini. Ya, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. TSI 3 menulis, saudara, Kristus datang ke dunia ini. Pada mulanya sebelum dunia ini diciptakan, dia yang disebut firman sudah bersama dengan Allah. Halo? Dan firman itu juga adalah Allah. Keren ya? Ya. Kalau Anda mikir, kok bisa kayak gini, Pak? Bedanya gimana? Dia Allah, dia Tuhan, dia firman. Ya kan? Bingung, saudara, jangan dipikir. Ini dialami aja. Amin. Kebayang ya? Kalau firman yang Anda baca dalam bentuk bisa gadget, bisa Alkitab, bisa apapun, saudara, itu adalah Tuhan sendiri dan Anda imani itu. Bukan soal tulisan di gadget atau tulisan cetakan di kertas, saudara. Tapi Anda berhadapan dengan seorang pribadi yang namanya adalah Allah. Yang menciptakan alam semesta. Saudara, kebayang ya? Ya. Jadi pada mulanya sebelum dunia ini diciptakan, dia yang disebut firman itu sudah bersama dengan Allah. Dan firman itu juga adalah Allah. Ya. Ayat 2, sejak permulaan, dia sudah ada bersama Allah. Dari awal dia sudah ada, saudara. Amin. Ya.
Kalau ditanya lagi dari awal itu kapan? Jangan diperdebatkan, saudara. Karena pada saat dia ada itu waktu belum ada. Halo? Dan Tuhan Anda dan saya tidak ada kaitannya dengan waktu. Yang setuju katakan amin. Karena dia itu roh dan dia itu kekal. Katanya Yesus jadi manusia, Pak. Iya. Karena dia harus menebus Anda dan saya, maka dia jadi manusia. Amin. Nah, sekarang ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Berarti, segala sesuatu telah dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia, tidak ada satupun yang dari segala yang ada yang sudah jadi itu, ya bisa jadi. Karena semuanya dia. Amin. Ya. Allah menciptakan segala sesuatu melalui dia. TSI ini tulis. Dan tiada satupun yang pernah diciptakan tanpa kekuatan Sang Firman. Nah, ini jelas, saudara. Jelas apa, Pak? Ya. Kalau dia ngomong, pasti jadi. Halo? Kebayang ya, mujizat pertama tuh air jadi anggur. Gara-garanya mamanya Yesus, Ibu Maria bilang sama Yesus, ini mereka keluarga ini kehabisan anggur. Ya, apakah kamu bisa lakukan sesuatu? Yesus bilang, Ibu, waktuku belum tiba. Sebab kalau aku mulai ini, segala sesuatu akan berubah. Apakah ibunya langsung ngambek? Apakah terus dia kecewa dan terus dia diam sendiri atau dia nangis? Enggak, saudara. Ya, saya tidak menyalahkan orang nangis ya. Saya tidak menyalahkan, sekali lagi garis bawahi. Jangan video gini nanti dipotong malah saya puyeng. Ya kan. Saya cuma mau jelasin. Ibunya dengan iman berkata kepada para pelayan, kalau dia ngomong, kalau orang ini ngomong, ikuti aja. Dari mana sih Maria belajar ini? Banyak, saudara, banyak. Ingat, ini mujizat yang pertama, Yohanes 2. Tapi dari mana dia bisa tahu percaya ini? Karena dia ngalamin, saudara, pada saat dia diomongin malaikat, kamu akan hamil, dia bilang dengan polosnya, loh, aku belum nikah. Ya. Terus malaikatnya bilang, Roh Kudus akan turun atasmu. Oh, dia ngerti, saudara. Pada saat penciptaan, bumi gelap gulita, belum berbentuk. Ya, Roh Kudus melayang dulu. Jadi begitu Roh Kudus sudah melayang, firman itu dilepas. Jadilah terang. Jadi nggak, saudara? Jadi ya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, lihat baik-baik ini ya. Ya, sekarang saya ajak Anda lihat penciptaan Kejadian 1 ayat 1 sampai 4. Ya, Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum terbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Jadi yang pertama kali menciptakan ya Allah itu. Siapa? Ya firman itu, saudara. Amin. Jadi firman ini yang dilepas, saudara. Jadi makanya, saudara, pada saat Anda diurapi Roh Kudus, kita nggak boleh ngomong sembarangan, betul ya? Halo? Apalagi ngomongannya penuh dengan segala macam yang negatif. Bahaya, saudara, terus terang saya bilang. Karena begitu kita ngomong keliru aja, itu musuh kita tuh dengerin terus, saudara. Dia tangkap itu. Saudara, ya, kita belajar di sini, saudara, ya.
Penciptaan itu dilakukan dengan berfirmanlah. Saudara. Nah, kalau Anda runut aja ayat-ayat ini, saudara, ayat ini terus Anda runutin, itu skala waktu baru lahir di Kejadian 1 ayat 14, itu hari keempat. Nah, tapi kok ada hari ke-1, hari kedua, hari ketiga. Nah, saudara, ya saya tidak akan menjelasin itu di sini, dan ini juga jangan diperdebatkan di sini, saudara. Nanti Anda bingung, ya kan, malah Anda nggak dapat esensi dari firman-Nya. Setuju ya? Jadi kita akan lanjut, saudara. Yohanes 1 ayat 4 dan 5 itu bilang apa, saudara? Dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Dalam Sang Firman itu ada hidup. Makanya ketika dilepas keluar kehidupan. Yang setuju katakan amin. Ya. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat 5, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Artinya apa? Ketika Anda dan saya menerima Dia, di dalam kita itu dapat hidup, betul ya? Ingat Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang untuk memberi hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan. Amin. Kita dapat terang itu. Dan terang di dalam kita itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. PSI 3 berkata apa? Di dalam diri firman itu ada kuasa yang memberi kehidupan kepada semua makhluk. Nah, ini lebih dijelasin. Di dalam diri firman itu ada kuasa yang memberi kehidupan kepada semua makhluk. Dan kuasa kehidupan itu seperti terang yang menyinari hati manusia. Nah, kebayang saudara kalau terang itu tidak ada di dalam kita, betapa gelapnya hidup kita. Ayat 5. Jadi firman itu ya disebut, tadi firman itu juga disebut terang dunia. Dia bersinar di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak bisa menutupi cahayanya. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau terang ada di dalam Anda, dimanapun Anda berada, itu orang akan mengalami terang itu. Mana Pak, saya enggak kredep-kredep gitu, bersinar-sinar gitu kayak lampu. Enggak, saudara, Anda tidak perlu bawa LED di badan Anda kayak lampu Natal, ya terus bawa baterai, saudara nggak perlu begitu. Tapi Anda akan membawa terang, karena orang tiba-tiba akan dapat hikmat, tiba-tiba akan dapat mengerti solusi. Ya kan? Karena ada Anda gitu loh. Dan jangan cuma itu, saudara. Musuh kita, sang kegelapan, akan pergi karena terang datang. Halo? Percaya ya? Jadi bukan Anda yang pergi. Jangan dibalik, saudara. Kalau Anda datang dengan bawa terang itu, musuh akan pergi, bukan dibalik. Malah kita yang pergi gitu loh. Karena lampu itu begitu dinyalakan, tidak ada bagian manapun yang bisa berkata, bentar ya lampu, aku yang pojok sini pengen gelap dulu, nanti bentar lagi aku pergi, aku tak istirahat dulu. Nggak ada ceritanya. When the light is on, semua harus go. Amin. Ya. Dan Anda dan saya juga tidak perlu diskusi dengan si gelap ini, saudara. Ya, nanti nanya namanya, nanti ngitung jumlahnya, ya kan. Nanti ngebahas yang ini dan ono dan sebagainya. Aduh, saudara, namanya rajanya tukang tipu, jangan didiskusiin, saudara. Percuma. Ya. Bagian Anda dan saya bukan diskusi sama dia. Bagian Anda dan saya usir dia. Titik. Nah, sekarang belajar dari Daud, Mazmur 119 ayat 105. TP, terjemahan baru, nulis, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Lihat ya, firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi kalau nggak ada firman, dia nggak bisa jalan. Masa sih Pak? Ya nekatlah gitu loh. Pasti kejeblos-jeblos.
Ya, The Passion nulis, kebenaran yang bersinar terang menuntunku dalam pilihan-pilihan dan keputusan-keputusanku. Amin. Jadi kalau Anda nanya, aduh Pak, doain atau Bu, doain atau siapapun ya doain, aku harus ngambil keputusan, kita pasti akan doakan. Tapi si terang inilah yang akan menuntun Anda dan saya. Pernyataan dari firman-Mu membuat jalanku jelas. Lihat ya, pernyataan dari firman-Mu membuat jalanku jelas. Jadi jangan sampai Anda dan saya ngambil jalan yang salah gitu. Karena kalau jelas-jelas firman-Nya bilang, ya ini hal-hal yang tidak diizinkan di surga, itu di bumi juga nggak boleh diizinkan. Betul? Amin. Ya, jadi hati-hati, saudara. Daud belajar ini berlama-lama, saudara. Dia bergaul dengan Sang Firman. Ya, hati-hati, karena Firman itu pasti membuat terang segalanya. Nah, sekarang 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 15. Ada dua versi saya ambil di sini. The Passion nulis, tetapi kamu harus terus maju dalam kekuatan, ya, dengan kebenaran yang membungkus hatimu, diyakinkan oleh Allah bahwa Dia yang sesungguhnya mengajarkan semua ini kepadamu. Ayat 15, ingatlah ya apa yang sudah diajarkan kepadamu sejak masa kecilmu. Dari gulungan-gulungan kitab suci telah diimpartasikan kepadamu hikmat untuk mengalami hidup yang kekal melalui iman Yesus yang diurapi. Lihat saudara, dari gulungan-gulungan kitab suci itu telah diimpartasikan kepadamu, kepada Timotius, saudara ini, itu hikmat untuk apa? Untuk mengalami hidup yang kekal melalui iman Yesus. 2 Timotius 3 ayat 14 dan 15. The Passion. Ingat ya bagian awal tadi, ya kan, saudara, ya, dengan kebenaran yang membungkus hatimu. Jadi hati Anda dan saya itu dibungkus oleh kebenaran. Karena kalau Anda dibungkus sama ini apa sih kebenaran? Sang Firman itu loh. Anda tidak gampang ditipu. Halo? Anda mengerti yang benar yang mana gitu loh. Karena kadang-kadang bisa beda tipis, saudara. Karena tidak semua yang good itu sama dengan God. Tapi yang God itu pasti good. Amin ya. Jadi ini memang kita harus belajar. TSI 3 nulisnya bagus, saudara. Oleh karena itu, Timotius, hendaklah kamu tetap mengikuti ajaran yang sudah kamu terima dari saya. Maksudnya Paulus ini, maupun hamba Tuhan yang lain. Kamu mempercayai ajaran itu sebab kamu tahu bahwa kami yang mengajarkannya bisa dipercaya. Emang ada ajaran yang tidak bisa dipercaya? Banyak, Bapak Ibu. Ya, banyak. Apalagi zaman sekarang, saudara. Zaman sosmed yang demikian gencarnya. Saya kemarin lihat ada sebuah YouTube, judulnya saya senyum, tapi saya juga belum dengerin detail, tapi menarik karena YouTube ini dari seorang profesor yang memang pinter banget, saudara. Dan dia nulis, kadang-kadang orang bikin sosmed itu cuma tujuannya yang penting viral. Soal bener atau enggak urusan belakang. Lah ini namanya, aduh saudara, ini ngeri saudara. Bener-bener ngeri saudara. Yang penting viral. Ya. Yang penting yang nonton banyak. Saudara, cara ngujinya gimana sih Pak? Gampang saudara, semua omongannya Tuhan itu tidak make sense. Wah, Bapak ngomongnya ngagetin orang. Ya memang iya. Tuhan kalau ngomong nggak pernah make sense, saudara. Tapi, kalau Anda berjalan bersama dia, yang nggak make sense itu menjadi apa? Menjadi kejadian dalam hidup kita. Halo. Abraham dipanggil, Sarah dipanggil juga otomatis, karena mereka akan dijadikan bangsa yang besar.
Padahal Abraham tahu, saudara, Saranya mandul. Kok ya dipercaya loh. Nah ini anugerah, saudara. Tapi saya juga merasa kayaknya Abraham ini juga ya termasuk orang yang ya memang spesial pasti. Amin. Ya, saudara. Lihat ya. Jadi Timotius ya kan, yang ngajarkannya bisa dipercaya. Ayat 15. Keyakinanmu itu juga berdasarkan kitab suci, 2 Timotius 3, saudara. Ayat 15 dari TSI. Ya, yang sudah kamu kenal sejak kecil. Jadi sejak kecil Timotius sudah kenal kitab suci. Karena melalui firman Tuhan, kamu menjadi bijaksana, sehingga kamu percaya kepada Kristus Yesus dan menerima keselamatan. Karena melalui firman Tuhan, kamu menjadi bijaksana. Amsal nulis kalau mau bijak, mau berhikmat, itu harus benar-benar baca firman Tuhan. Betul ya? Saudara? Mari. Ya, makanya kita sudah menyelesaikan 12 sesi dari School of the Word. Dan kami para pelaksana juga kaget sekali, saudara, karena Tuhan itu begitu ajaib. Dan buat para peserta, kadang-kadang juga mohon maaf kalau kadang-kadang saya itu bacanya kadang-kadang ngebut, kadang-kadang enggak. Ya, karena buat saya juga ini satu pengalaman baru, saudara. Maklum ayatnya itu banyak banget, saudara. Kuliahnya sendiri itu 100 menit kalau dijumlah. 100 menit plus minus. Ya. Di luar toilet, saudara ya. Itu 100 menit. Karena kira-kira 50 menit, terus ada toilet break dan soaking. Ada kesaksian juga, habis itu 50 menit lagi. Isinya ayat semua. Kenapa begitu sih, Pak? Karena Tuhan minta saya bukain itu semua supaya apa? Anda tahu kebenaran yang berlapis. Jadi kenapa disebut kebenaran ini? Misalnya satu titik, satu hal, Tuhan mengasihi kita. Itu dilapis-lapis, saudara. Dari beberapa sektor, beberapa sisi Anda akan lihat. Memang benar Tuhan itu penuh kasih. Amin. Ya, saudara, saya nggak akan berpanjang-panjang karena saya juga sudah rindu mau dengar kesaksiannya para peserta ini, saudara. Ya, walaupun di dalam tiap sesi itu selalu ada yang kesaksian dan selalu membuat saya, aduh, kok bisa ya? Ya, karena terus terang, saudara, saya dan anak-anak tim ini tidak ngeluarin opini berdasarkan pemikiran kami sendiri. Kami hanya lihat kebenaran ayat dan kami berusaha untuk mengeluarkannya, ya apa yang kami dapat, dan kami memancing para peserta untuk menekuni dan mendalami sendiri. Ya, karena apalah artinya kami sih, saudara? Ya, dari kami para tim ini soalnya belum ada satupun yang jadi dokter, saudara. Ya, cita-cita boleh, cita-citaku, ya kan? Tapi satu hari akan nyampe sih. Pasti saya lihat akan nyampe jadi dokter. Amin. Oke, saya balikin ke Esra karena kita mau dengar kesaksian-kesaksian dan Anda perhatiin baik-baik. Ya. Silakan Esra. Oke, thank you. Oke, Bapak Ibu semua, kita juga akan dengarkan ya testimoni malam hari ini dari beberapa teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ikut di Reva School of the Word juga, dan yang akan memulai pertama nanti ada Ci Jessica Juwita yang beberapa minggu lalu juga udah tandeman sama Babe ya share di Reva. Mungkin untuk sekedar mengingatkan aja nanti masing-masing teman-teman yang akan testimoni, karena kita ada beberapa orang yang akan share, jadi kita harus mengelola waktunya gitu ya. Jadi aku mau kasih usul untuk masing-masing peserta nanti, masing-masing teman-teman yang share mungkin bisa kasih testimoni around 5 minutes gitu. Itu aja mungkin, dan aku langsung persilahkan buat Ci Jess untuk share testimoninya. Silakan Ci. Halo semua, Shalom. Aku sharing pengalaman School of the Word ini. Ya first of all, aku benar-benar mau thank you banget sama Pak David, sama tim Reva. Ini benar-benar bentuk kesetiaan dan ketaatan kalian semua. Walaupun isi ayat
banyak ayatnya banget gitu. Tapi, ya kalian taat aja sama apa yang Tuhan mau gitu, tanpa tahu kayak, oh ini bakal gimana gitu, kayak tadi Pak Davi cerita. Dan aku sendiri tuh kayak, aku percaya sih ini agenda Tuhan gitu. Ini tuh modul ini karya tangan Tuhan. Dan yang aku alamin sendiri adalah, dari pertama ikut memang ya udah kan School of the Word. Aku pikir oke nih aku akan mendapatkan pengajaran-pengajaran dari Pak David gitu kan mengenai firman Tuhan gitu. Dan pas sesi 1 tuh langsung ayatnya banyak banget sampai memang ya secara pikiran pun nggak bisa gitu proses kayak dari ayat 1 ke 1 kayak cepet banget kayak oke, ayat-ayat oke gitu. Dan memang udah dibilangin gitu kan, ya renungin gitu ayat ini, direnungin sendiri di rumah gitu, jangan cuma jadi kayak, oh ini setiap hari Kamis aja gitu kan. Dan udah disediain juga bahkan kayak halaman untuk kita kayak tulis apa yang kita dapat gitu. Jadi ya hal itu juga yang karena banyak banget itu ayatnya yang akhirnya aku ya memaksa dalam tanda kutip kayak untuk oke, aku harus kayak bawa ini nih kayak maksudnya aku harus baca lagi nih besok. Jadi itu kan Kamis malam, terus besok paginya, Jumat paginya, ya udah aku bawa gitu kan, aku bawa ke secret place aku gitu sama Tuhan. Terus yang kayak, oke Tuhan gitu kan, kayak pimpin aku ya Roh Kudus ya gitu. Kayak aku bawa ayat-ayat ini gitu kan ke Roh Kudus dan aku kayak tanya kayak oke Roh Kudus apa gitu, apa yang kamu mau katakan gitu lewat ayat ini. Dan benar-benar yang di situ tuh ya aku ngalamin sendiri bahwa kayak dari tiap ayat ini tuh Roh Kudus tuh ngasih pewahyuan secara pribadi ke aku gitu doh. Dan itu yang benar-benar makanya aku sampai keluar kata bahwa kayak ya aku pikir cuma ikut School of the Word tapi ternyata I'm really being schooled by the Word gitu. Jadi bahkan kayak dari satu ayat aja tuh bisa pewahyuannya tuh wow gitu. Dan itu menjadi suatu perjalanan banget bagi aku ya disekolahin gitu sama Sang Firman itu sendiri. Dan gambarannya tuh kayak buat aku tuh kayak ya kayak aku tuh rumah yang dibongkar dan di-rebuild ulang gitu. Dan semua temboknya, semua fondasinya itu tuh ya kebenaran firman Tuhan, nggak ada lagi tuh kebohongan-kebohongan gitu. Dan itu yang aku alamin sendiri dan itu yang membuat aku jadi lebih kokoh sebagai orang Kristen. Dan aku percaya ya itu juga yang memang Tuhan mau gitu lewat si School of the Word ini, itu juga yang Tuhan mau lakukan kepada setiap dari kita gitu. Karena He's moving and He wants us to carry His glory. Dan dia benar-benar mau kayak oke, kamu harus jadi rumahku gitu, dan kamu harus jadi rumah yang berdiri gitu dalam kebenaran aku gitu. Dan ya yang aku suka maksudnya dari School of the Word ini benar-benar ya selalu ya Reva kayak bukan cuma ngajarin pengetahuan atau knowledge gitu, tapi lifestyle-nya itu gitu, kita meditasi ini dan itu menjadi sebuah lifestyle yang aku sendiri tuh ya kayak aku nggak mau ninggalin ini gitu. Karena ya aku ngerasain sendiri pengalamannya berjalan dengan Sang Firman itu. Dan maksudnya bahwa baca firman itu bukan lagi jadi bukan kayak religious act gitu, bukan lagi sebagai sesuatu yang kayak ritual doang, tapi itu menjadi suatu intimacy sendiri sama Sang Firman gitu, bahwa setiap harinya dengan aku baca firman ini, dia tuh jalan sama aku gitu. Kayak aku benar-benar ngalamin gimana Mazmur 23 itu Daud bisa berkata bahwa the Lord is my shepherd gitu. Dan itu aku alamin dari ya being schooled by the Word itu. Dan setiap harinya ya udah ternyata dengan baca firman aja aku tuh berjalan di jalan kehidupan gitu. Ini tuh jalan kehidupan, nggak ada lagi, aku nggak perlu susah-susah cari, oh harus ngapain ya, oh what's the next trend ya, oh di dunia lagi apa yang terjadi ya gitu. Nggak perlu sama sekali, karena this is the only thing yang membawa kehidupan, the only thing yang kebenaran, dan the only thing yang sampai nanti heaven and earth pass away, this word, the word of God will stand forever. And kayak, ya maksudnya, so I just wanna thank you gitu buat benar-benar meneguhkan identitas aku dan benar-benar membawa ya perjalanan ini ya, maksudnya jadi kayak sesuatu yang hidup gitu loh buat aku. Oke, itu aja sih. Oke, thank you Cijes.
Tadi ada request juga dari Babe untuk ngenalin yang bakalan testimoni gitu ya. Nih kalau Ci Jessica yang barusan sharing itu udah pertama kali kayak ketemu kita di mana Ci Jess? School of Di Worship. School of Worship ya. 2000 berapa Ci? Online apa pas offline? Online. Yang pas pandemi itu ya 2020 Hmm, ya? 19 apa 20 sih? Ya itulah. 20, iya ya. Ya, thank you so much Ci Jess. Terus Ci Jess juga udah sering berinteraksi juga sama kita karena tinggalnya deket sini. Enggak deket sih. Masih Tapi jauh pun tetap kayak ya maksudnya ya I love what you guys are doing, and I love kayak ya space yang kalian udah bikin. Ya bener-bener aku ngerasain si Reva itu kayak his kingdom on earth gitu. wow. Kasih tepuk tangan buat Ci Jessica boleh. Kita akan lanjut ya Ci ya. Thank you for Ya, testimoninya. Untuk selanjutnya aku mau undang Pak David Go. Apakah ada Pak David Go? Halo. Oke, ada Pak David. Ini bukan Pak David Basuki ya yang ini ya. Silakan Pak, silakan. Ya, Mungkin saya mau maaf Pak, sebelum testimoninya mungkin bisa kasih introduction sedikit, pengenalan sedikit gitu ya. ya saya sering bicara di gereja. Saya juga seorang membawa firman dan pengajar. Tapi saya lebih senang mengajar daripada berkhotbah supaya orang-orang lebih ngerti gitu. Saya pengalaman saya dengan ikutin School of Word ini, saya benar-benar banyak diberkati, dapat pengertian yang lebih jelas gitu ya, banyak yang diungkapkan, terutama Pak David Basuki itu kalau mengajar itu banyak dengan ilustrasi-ilustrasi yang gampang gitu ya, bisa dimengerti, dan itu sangat berguna, dan saya bisa terapkan, saya bisa ajar untuk mereka yang di sini. Terutama pengertian tentang yang saya sangat senang, itu pengertian tentang kelahiran baru gitu ya. Kita diberikan roh yang baru, yaitu roh anak daripada Bapa di surga. Jadi roh anak ini kita bisa benar-benar ketemu dengan Tuhan gitu ya, masuk ke dalam kerajaannya dengan di dimensi kerajaannya, dan bisa benar-benar berkomunikasi dengan Bapa di surga gitu, bisa dekat sekali, punya hubungan yang intim dengan Bapa yang di surga. Ya karena kita punya frekuensi yang sama gitu. Jadi kalau kita tune in benar-benar bisa ketemu benar-benar dengan Roh Kudus, dan bisa berkomunikasi, bisa dengar suaranya, dan ini sungguh-sungguh yang diungkapkan, suatu yang sangat hebat gitu ya, dahsyat. Dan saya bisa praktekkan gitu dalam kehidupan saya, dan ya karena kita juga tahu kita ini sekarang ada dalam unshakable kingdom of God, kerajaan yang tidak tergoncangkan, dan karena kita tahu rencana Tuhan adalah untuk meninggikan, menegakkan kerajaannya di bumi ini ya. Terutama saya mau share sedikit yang jadi kita bisa praktekkan benar-benar. Karena saya kan ada di Inggris, jadi kita diberikan keberanian gitu ya untuk bersaksi, untuk evangelistic outreach. Kami sering dengar nubuatan, terutama dari Smith Wigglesworth, yang mengatakan bahwa akan terjadi revival di United Kingdom. Tapi kalau kita lihat keadaan seperti ini, rasanya kita harus bergerak gitu ya. Terus, nah sekarang dengan pengajaran ini saya lebih merasa yakin ya, karena kalau kita pergi, kita selalu minta pimpinan Roh Kudus. Yes, Roh Kudus, ya engkau
Engkau yang bicara langsung kepada orang-orang gitu ya. Jadi sekarang kita saya gabungan dengan gereja-gereja, beberapa gereja di sini kita pergi keluar, nggak hanya di dalam beraktivitas di dalam gereja, tapi kita keluar. Misalnya di kota London, kita di pusat-pusat kota, kita pergi bersama-sama. We just show it, we praise God in public, and we praise God, we pray, and we just proclaim about the truth. And then kita selalu doa, minta pimpinan Roh Kudus lead us to divine appointment. Jadi minta Roh Kudus yang siapkan orang-orang yang Tuhan sudah siapkan untuk diselamatkan. Jadi kalau kita bicara, kita bikin lakukan evangelistic outreach ya, itu kita bicara dengan mereka gitu, hati mereka itu bisa tersentuh karena Roh Kudus yang bicara langsung ke dalam hati mereka. Jadi karena kita tahu di balik semuanya itu kan adalah kuasa-kuasa yang menguasai mereka ya. Dan dengan kuasa Tuhan saja ya, itu semua pikiran mereka yang udah digelapkan itu bisa dilepaskan ya, mata mereka bisa benar melihat ya, yang mata mereka yang udah tertutup itu, yang kata Pak David di fail itu bisa di unveil, dan mereka itu benar-benar bisa mengerti akan kebenaran, dan mereka itu benar-benar diinsyafkan, disadarkan, dan mau menerima Tuhan Yesus. Jadi kita juga berdoa misalnya untuk kesembuhan, minta pimpinan Roh Kudus ya, pimpinan Roh Kudus. Dan kalau kita dengan berani ya, karena Roh Kudus ada bersama kita, seperti Pak David juga bilang tentang musuh kita itu benar-benar, tantangan kita itu besar sekali, sepertinya giant gitu ya. Sepertinya di balik itu semua giant ya, tapi seperti yang kata Pak David bilang, kita waktu Daud itu berperang melawan Goliat, dia ambil batu kerikil itu Eben itu adalah Bapa dan anak kan. Eben itu Abba and bin, itu Bapa dan anak. Jadi Bapa dan anak itu bersatu, kita bersatu bersama dengan Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak bisa akan melawan mereka. Itu kuasa, karena kuasanya itu memang kuasa mereka itu, di balik itu adalah ada satu kuasa kegelapan kan. We cannot match it. Kuasanya itu sangat besar, tapi dengan Tuhan ya, we will win ya, the battle. Itu yang saya dapat, dan kita bisa praktekkan benar-benar. Dan bersama dengan Roh Kudus, kalau kita minta pimpinan Roh Kudus, itu akan terjadi banyak terobosan keselamatan dan kesembuhan di tengah-tengah ya masyarakat. Jadi benar-benar itu real, kuasa Tuhan itu benar-benar real, dan kita bisa ya kita pakai ya bersama dengan Roh Kudus. Kalau kita dengan kekuatan sendiri pasti kita nggak bisa melawan mereka. Tapi dengan Roh Kudus kita diberikan keberanian. Jadi we proclaim it dengan ya, we have the voice to proclaim it with boldness gitu ya. Nggak takut lagi karena ada Roh Kudus yang menyertai kita ya. Ini aja yang saya mau sampaikan. Terima kasih Pak David dan tim yang sudah ya beri pengajaran yang bagus sekali, baik sekali. Terima kasih. Yes. Terima kasih banyak Pak David Go. Ya tadi aku mau restate lagi ya, ini Pak David dari UK sekarang. Berarti ini mungkin ada time difference. Jadi di sini Pak David pagi berarti ya? Kita di sini sekarang jam 1-an ya, mau jam 2. Oh siang. Ya. Oke, thank you so much Pak David untuk testimoninya ya. Tuhan berkati. Ya Tuhan memberkati. Aku setuju juga ya. Jadi memang yang punya kuasa itu tuh bukan kitanya, tapi kuasa dari kalimat, dari perkataan yang kita ucapkan gitu. Itu powernya justru di situ. Dan ketika kita in line, ketika kita in agreement, ketika kita selaras, nah di situ makanya kuasa dari kata-kata itu, kuasa dari firman itu yang mengalir. Thank you so much Pak David. Oke, next-nya kita ada Ci Iyani. Ini Halo. teman
teman dari sebelum pandemi. Cia nih, kalau aku nggak salah ikut School of Worship itu sebelum pandemi 2019 ya, Ci? Betul gak, Ci? Ya, sebelum pandemi. Habis itu Sebelum pandemi. pandemi. Untung sudah Habis itu ikut dulu. untung udah ikut. Iya, Jadi iya. tahu live-nya. Betul, betul. Ini waktu kita masih di Plaza Indonesia juga ya. Ya, Oke, tanpa berlama-lama aku persilahkan buat Cia nih bisa share. Silahkan, Ya. Ci. ya. Thank you teman-teman. Aku bersyukur sih, maksudnya Pastor David menunjukkan kelas ini ya. Dan untungnya setiap kelas yang Pastor David referensi saya selalu ikut ya. Jadi memang I feel like kita blessing banget yang kita ikut itu betul-betul nggak semua orang bisa tahu dan nggak semua orang bisa mau ikut juga. Nah, aku percaya sih yang kita yang mau itu pasti Tuhan ada taruh misi untuk kita ya, untuk menjadi terang di luar sana ya. Karena apa yang diajarkan di Reva ini betul-betul memberkati sekali. Contohnya ya pelajaran pertama tentang kasih ya, aku ngalamin pas awal-awal diingatkan lagi bahwa Tuhan itu kasih ya, terus dipasoking setiap pagi tuh ingetin tentang kasihnya Tuhan, ya kan? Jadi berasa tuh hidup itu jadi lebih enteng. Ketika kita kerja, kita apa, fondasi kita sudah beda. Nggak kayak orang bawa beban, gitu. Terus aku merasa juga 3 sih yang saya dapat ya dari School of the Word ini. Pertama tentang kasih, kedua tentang Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang provide segalanya. Karena ketika Tuhan tahu manusia tuh butuhnya apa, ya kan, kayak dalam gelap dia ciptakan terang, terus ciptakan binatang, terus ciptakan air atau apa gitu kan. Pokoknya Tuhan really equip us in whatever condition that we need. So aku merasa tuh kita sebenarnya nggak usah takut apa-apa, ya kan. Memang semuanya kita pasti ada lembah, challenge, dan diingatkan lagi di sesi ketiga kalau nggak salah David sudah tahu dia punya hadirat Tuhan yang selalu ada, tapi dia juga tahu setiap lembah yang dia jalani itu sebenarnya untuk training supaya dia menjadi orang lebih kuat, dan dia tahu. Dan memang hidup kan kita banyak sekali challenge kan, makanya sangat diperlukan untuk soaking setiap pagi. Bagi saya soaking itu penting banget. Orang bilang ritual, karena ritual morning itu penting supaya itu menjadi habit kan. Habit itu adalah sesuatu yang kita lakukan at the same time, at the same moment, even though at first maybe we don't feel like it, but until one time we feel that we cannot kayaknya bisa kehilangan kalau tidak melakukannya. Nah, jadi saya merasa sih habit untuk soaking itu sangat membantu kita untuk mengerti kebenaran firman, untuk tahu kita our identity itu siapa, sehingga kita juga bisa dapat insight ya dari Tuhan. Karena di dunia ini menurut saya begitu crowded, begitu busy, begitu banyak tuntutan ya. Nah, hanya melalui soaking lah kita bisa lebih adem, lebih tenang hadapi segala situasi ya. Dan ketika ikut kelas ini, saya ada kesaksian sih pas waktu sesi ketiga, aku begitu, saya nggak tahu ya kenapa selalu ada kerinduan untuk mendengar, ikutin setiap sesinya. Even pas saya lagi traveling keluar waktu itu, lagi ke Nashville ya. Nah, aku sambil dengerin, aku merasa tuh, wow, Tuhan kok baik banget ya, izinkan saya lihat banyak hal-hal indah dalam yang saya bisa nikmati, yang saya bisa lihat ya. Dan itu kalau bukan kebaikan Tuhan tuh nggak mungkin. Dan aku juga banyak kunjungin kayak tempat-tempat bangunan bagus-bagus, gereja-gereja. Aku merasa itu orang bisa bangun gitu indah, pasti hubungan sama Tuhannya luar biasa sekali. Karena saya junior aja ya, kadang-kadang di saat soaking
Makanya melihat Tuhan kasih izinkan lihat yang hal-hal yang bagus ya. Dan itu kadang-kadang kalau kita mau wujudkan itu waktunya itu luar biasa. Dan sometimes apa yang Tuhan izinkan kita lihat orang lain nggak bisa lihat. Nah itulah menurut saya itu hal-hal yang tidak dapat dilakukan ketika kita sibuk terus. Makanya kita harus ada waktu untuk spending time, really time minimal 1 jam lah every day, just for him. Karena saya juga ingat satu hal sih ya, Pak David selalu bilang kan, kita akan jadi etalase di luar sana. Jadi supaya kita bisa reach out kan. Jadi apa yang kita dapat ini bukan hanya untuk diri kita, tapi justru untuk keluar, untuk orang-orang terdekat kita. Misalkan untuk pertama family kita lah, anak-anak kita ya. Dengan saya punya kesaksian sih, karena anak saya suruh lihat saya soking kali ya, doa ya. Jadi pas lagi ujian kemarin, saya lihat dia gitu loh, mau ujian dia malam-malam dia doa, pagi-pagi dia doa, gitu. Jadi saya lihat ya dia bisa contoh gitu, at least ya kita jadi role model buat mereka dalam hal doa yang mengandalkan Tuhan. Ya, aku feel that it's so easy gitu loh, yang ikut Tuhan itu sebenarnya nggak susah, gampang banget asal mau deket aja ya. Sehari sisihkan 1 jam just to listen to him, close to him. I feel that our life will be blessed gitu loh. Ada tuntunan, ada terang, lebih enteng. Dan mana banyak orang nggak tahu kebenaran ini, yang cari susah-susah, hidupnya pagi bangun udah sibuk kemana-mana. Kasihan. Padahal nggak susah gitu loh cari Tuhan. Ya kan? Doa itu gampang banget. Just listen, duduk, enjoy his musik. Gitu. Dan aku merasa sih, kalau kita dalam Tuhan dengan frekuensi sama, kita merasa kayak soaking ya. Soaking terus dengerin lagu-lagu rohani, kan itu kayak kita install kebenaran, install kebaikan. Otomatis yang apa yang kita install itu kan akan reflect kan. Ya kan? Otomatis kita jadi lebih gampang attract yang bagus juga. Ya kan? Ketimbang kita nggak install apa-apa, yang install hanya negatif, wah kacau nanti, gelap. Justru kita yang harus setel supaya frekuensi kita sama ya, sama kayak Tuhan, supaya lebih gampang radiate keluar dan attract juga. Itu sih yang saya feel ya dari praktis. Soalnya dengan cara berdoa gini saya tahu berdoa itu nggak susah, jadi saya jadi mau. Kayaknya orang-orang saya suruh doanya sulit banget gitu loh. Padahal itu really enjoy, paling enak gitu loh. Saya aja pengen doa bisa 2 jilid, cuma karena harus kerja aja. Jadi saya harus schedule my time, kalau nggak kebablasan. terus juga hikmat kayak latihan journaling habis ikut itu memang benar banget. Karena apa yang kita dapat, lebih baik kita tulis. Supaya nanti suatu saat ingat, kita bisa lanjutkan untuk aktualisasinya. Karena apa yang didapat dari soaking itu pasti berharga sekali. Tinggal cari waktu untuk wujudkannya. Ya makanya harus partnership sama Tuhan supaya kuat sampai akhir dan bisa mewujudkannya. Mimpi sih banyak, tinggal diwujudkan. Ya thank you, sekian dari saya. God bless sih, thank you Pak David dan teman-teman. Aku merasa kalian punya love loh. Kalau ikut kalian ya, Zoom-nya tuh berasa adem, sejuk gitu loh, langsung rest. Oke, meskipun malam saya selalu ikut, padahal pulang kerja. Ya, thank you. Ya, oke. Thank you Ciani. Buat introduction sedikit lagi ya, ini Ciani ini kalau kita sering dengarnya tuh suka soaking juga, bahkan budaya soaking itu dibawa sampai ke kantornya. Iya. Iya, jadi ya mungkin ya highlight yang aku dapat banget sih karena itu ya tadi tentang kalau kita renungin firman itu ya memang kita butuh waktu. Memang butuh intensi kita juga untuk take time. Kalau Cia nih bisa 1 jam, 2 jam, 24 jam gitu. Aku juga mau encourage kita masing-masing untuk bisa take our personal time sih, intentionally untuk diam dan dengerin Tuhan lagi pengen ngomong apa, karena kitanya kadang udah sering banyak ngomong duluan gitu sampai lupa untuk mendengarkan.
Ya. Oke, thank you so much sekali lagi Ciani buat testimoni dan sharingnya. Buat selanjutnya aku mau panggil Ci Jovita. Ci Jovita ini kadang beberapa kali juga datang onsite, datang online. Ci Jovita ada? Ada. Oke, Pakai masker ada. ya, lagi pilek meler. Oke, Ci Jovita silahkan. Aku mungkin sebelum mulai aku remind lagi kita masing-masing nanti yang testimoni around 5 minutes. Iya. Oke, itu aja. Ci Jovita, thank you. Silahkan. Ini ya, yang aku dapatkan dari School of Word tuh sebetulnya banyak yang kadang-kadang ya ayat yang sepele-sepele saya nggak pernah renungkan, tiba-tiba kayak di School of Word kayak Tuhan bukakan gitu loh. Jadi seperti misalkan kayak yang kayak lahir baru kan kita sering dengar ya tentang lahir baru, cuma pikirnya kan cuma paling saya pikirnya, oh ya udah lahir baru ikut Tuhan, jalanin firman Tuhan, tapi mikirnya yang sekadar itu ternyata kalau ikut School of Word kan dikasih tahu kalau itu lebih dari itu ya, sebetulnya tuh lahir baru termasuk mindset juga dirubah ya. Jadi pemikiran kita tuh harus dari identitas kita sebagai anak Tuhan, bukan cuma kayak udah ikut Tuhan, tobat, ya udah, tapi sebetulnya mindsetnya itu yang harus diubahkan. Dan juga tentang seperti yang Pak David kan suka bahas tentang anak yang hilang, anak sulung dan anak bungsu. Nah, kalau selama ini kan pikirnya kan anak sulung kan suka dibahas yang tentang anak sulung tuh selalu bersama-sama dengan Tuhan. Tapi kan selama ini kan kita juga kan ya Tuhan ingetin. Kayak waktu itu saya renungkan maksudnya nih gimana ya sebetulnya anak sulung bersama Tuhan tuh maksudnya seperti apa ya, bersama-sama dengan Bapak. Ya Tuhan ingetin maksudnya kita kan kadang-kadang jadi anak Tuhan tuh memang udah Kristen, anak Tuhan. Jadi cuma taunya ya udah memang kita Kristen, ada Tuhan tolong, tapi nggak pernah mikirnya tuh kalau anak kita benar-benar anak Tuhan kan kayak kita anak sama Bapak. Kalau tinggal di rumah doang sama Bapak tapi nggak pernah minta tolong Papa sama Bapak ya udah biasa aja, cuma kamu dapat ya apa sih ya, dikasih makan iya, diberkati. Cuma kan sebetulnya kalau tinggal sama Bapak kan lebih dari itu gitu loh. Kalau kamu nggak minta tentang segala sesuatu yang kamu butuhkan, ya kamu nggak dapetin gitu loh. Padahal kamu tuh sebetulnya bisa, soalnya kan kamu setiap hari sama Bapak. Jadi saya diingetinnya sih di bagian itu gitu loh. Nah itu, dan sebetulnya masih banyak lagi, tapi ini dulu deh yang saya kasih dari saya gitu loh. Wow, yes. Thank you Ci Jovita. Mungkin introduction juga lagi ya. Ini Ci Jovita, aku mungkin baru ketemu Ci Jovita pas sudah di Life Center, udah di sini. Cuman kalau tadi Ci Erni juga cerita, kalau Ci Jovita ini udah ikut Reva dari lama, pas Reva Fellowship itu masih di Central Park. Ya, tahun berapa tuh Ci kira-kira? Lupa ya, nggak apa ya. Iya, iya. Terus salah satu alumni School of Worship. Ya, ya. Sama juga ya. Iya, jadi udah 4 years juga kenal sama Reva. Oke, thank you so much Jovita buat sharingnya. Terima kasih juga. Thank you, yes, betul sih aku juga mungkin mau restate lagi tadi Ci Jovita bilang memang kadang tuh kita apalagi kalau misalkan nganggap apa ya ibadah jadi kebaktian jadi rutin gitu ya, pas baca Alkitab tuh ya udah asal lewat gitu, tapi sebenarnya justru dari ayat-ayat yang sederhana tuh sebenarnya banyak harta karun gitu ya, kalau boleh dibilang tuh banyak goldnya tuh di situ gitu, dan memang butuh apa ya waktu kita untuk duduk sama Tuhan dan minta Roh Kudus lagi yang jelasin masing-masing ke kita. Yes. Oke, thank you so much Jovita untuk sharingnya. Thank you. Next-nya mungkin aku mau minta Kak Shelly dari Macau. Apakah sudah ada? Oke, Kak Shelly belum bergabung. Aku mau minta Kak Jelly dari Macau. Oke, Kak Jelly sudah ada. Tes Kak Jelly, suaranya. Halo. Ya, masuk. Oke. Kak Jelly ini kalau aku nggak salah pernah ikut School of Worship online ya? Iya pastinya. Mbak ya. Oke. Bareng sama aku apa enggak ya? Aku lupa.
Iya, sama Mas Oyo juga. Mas Oyo ya. Ya, itu. Ya, bareng Oke, ya. oke. Betul. Silakan Oke, Kak Jili. shalom, selamat malam semua. Puji nama Tuhan, di Reva ini kayak saya merasa menemukan sebuah rumah sih. Rumah karena kalau misalkan dengan dengar setiap kali hari Senin ada acara Reva itu, dari ini kayak saya menganggap Pak David itu adalah seorang bapak yang saya dengarkan, dan kadang tanpa sadar ini gaya bicara seperti Pak David itu bisa saya tiru juga gitu. Dan kadang saya kaget lah, ini kan gaya bicaranya Babe gitu, saya ikutan gaya kakak yang ada gitu. Jadi kok ini gitu, karena yang saya temukan di Babe sharing soal firman atau apa tuh selalu tentang hatinya Tuhan itu. Nah, sehingga adanya mau lulus dari SOW ini masuk ke cukup lama juga baru ada ini lagi ya. Tetapi ya tidak lama sekali sih, tidak cukup lama, akhirnya ada lagi program ini yang dimana Bapak Gembala kami Pak Pierre bilang, mau ikut lagi enggak? Saya bilang saya siap, saya ikut. Gitu. Nah, saat ikut pertama dan kedua itu ditanya sama Bapak Gembala bilang, bagaimana dengan sekolahnya, School of the World-nya bagaimana? Terus saya jawab dengan gampangnya, saya bilang, kok kayak kita dengerin ayat-ayat saja sih gitu. Tetapi setelah saya menjawab Pastor Pak Pierre kayak gitu, pulang sampai di rumah tuh saya kayak merasa, kok saya jawabannya kayak gitu ya, ini ada yang salah dengan saya. Jadi mulai dari situ saya bilang, saya duduk dan saya bilang sama Tuhan, saya bilang, Bapak, saya ikut SOW dan saat ini saya di sini lagi, dan saya ini hari menjawab kayak begini, kayak saya tidak dapat sesuatu gitu, baru mulai. Jadi saya tidak mau berakhir dengan tidak dapat apa-apa di sini. Nah, di situ saya diingatkan, tiba-tiba kayak Roh Kudus itu berbicara, coba kok jadi seperti, ini bahasa Kupang ya, sorry ya, saya dari NTT jadi bahasanya ke bawah. Di mana Roh Kudus itu mengingatkan saya bilang begini, jadi seperti Maria atau Marta, duduk dulu gitu, mendengarkan gitu. Karena kami masih, kalau Reva, di mana kalau acaranya mulai, kami masih bekerja, jadi saya tinggalkan gitu. Tidak, saya mau duduk untuk ikutin yang bagaimana dengerin Babe mengajar, dan ada time soaking-nya untuk benar-benar ini, saya juga ikutan soaking. Nah, disitulah saya mulai diingatkan kembali bagaimana kasih Tuhan yang pernah ada dengan saya, yang saya pernah berjalan bersama Roh Kudus, yang kayak rasanya itu mau dapat kembali di luaran sana itu susah sekali kalau mau berusaha sendiri, karena satu kemungkinan yang masalah keluarga apa segala macam, sehingga itu hilang. Dan saat saya ikut kembali, yang awalnya saya bilang cuman kayak dengar ayat, ternyata saya diingatkan, dan apa yang saya alami itu ada di ayat, bahkan di ayat-ayat yang saya baca kembali ini yang diterangin sama Pak David ayat per ayat dan diterangin secara rinci, dan saya makin diingatkan, ini loh maksud yang kamu pernah begini. Jadi kayak mendapatkan yang namanya kelahiran kembali gitu. Dan kalau setiap kali Babe Pak David ilustrasikan itu kayak rasanya tuh kayak itu hanya karena memang mau dapatkan hati itu lagi, itu tidak semudah yang mau dicampurkan dengan yang lain, jadi kayak susah untuk didapatkan itu, jadi kayak kangen sekali berjalan seperti itu. Dan kayak itu sangat ini, tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan sekarang saya mulai lagi, biar apa yang disampaikan sama Reva, timnya Reva, dengan adanya Babe juga yang sampaikan, yang selalu menyampaikan isi hatimu, jangan sampai saya terhalang untuk mendapatkan itu gitu. Saya rindu, saya mau kembali, dan
saya mau mengalami itu semua lagi. Dulu saya tidak mengenal firman Tuhan, saya hanya berjalan, saya kayak baby rohani bilang, jadi saya mengalami apa tuh masalah ini, saya bilang, Bapak saya salah, atau Bapak saya salahnya di mana, jadi selalunya komplain, tapi kali ini saya dibukain firman Tuhan yang begitu luar biasa, dan tidak ada pembenaran dalam diri lagi, tidak berontak lagi, malah nunduk, yang dimana kalau di dalam kita kerja ini biasanya majikan itu yang kadang menguji sekali, tetapi dengan adanya saya di sini jadi berubah, yang kayak mikirin pekerjaan ribet gitu, tetapi malah saya dibawa untuk kayak soaking gitu, soaking saja. Kadang untuk mendengarkan lagu rohani kembali itu saya mengerti kembali maksud lagu itu apa, jadi masuk, jadi saya tenggelam di situ, jadi pekerjaan itu jalan tanpa bersungut apapun itu. Dan itu kayak sesuatu yang saya berbeda yang saya dapatkan setelah ada di School of the World ini lagi. Dan majikan, hubungan dengan majikan juga artinya dipulihkan dengan cara yang dipulihkan, kayak saya berubah dari nada orang NTT itu biasanya kasar. Jadi dipulihkan dari situ. Jadi majikan saya juga, saya ngerasa apa yang disampaikan itu malah kasih gitu, kayak kedengarannya itu damai di hati saya juga. Jadi karena saya ini juga membereskan diri, sehingga dengar mereka juga, oh ini tidak ada apa-apa, jadi kayak enak sekali gitu hubungan dengan majikan akhirnya. Dan itu saya bersyukur sekali dengan adanya Reva ini, dengan tim-tim yang ada, Tuhan kasih hikmat yang begitu luar biasa untuk bisa mengeluarkan setiap ayat ini, dan Babe bisa ilustrasikan ayat per ayat dari terjemahan yang dari yang PPT apa segala macam itu, dan itu sangat yang bahasanya yang susah dimengerti jadi lebih mudah dimengerti lagi. Thank you, terima kasih sekali Babe untuk bimbingannya. Dan saya dapat salah satu yang dari sini, dia bilang dari School of Theory ini adalah hati adalah kunci untuk kita dapat mengenal Tuhan secara pribadi. Nah, itu yang hati itu jangan sampai saya menyimpan ke kiri dan ke kanan. Jadi dengan adanya firman Tuhan yang saya renungkan, itu yang masuk. Karena kalau menghadapi teman atau yang lainnya itu, kalau kita nggak ada di dalam kebenaran seperti ini, sangat susah untuk menjaga hati. Tetapi kalau kita isi dengan kebenaran firman Tuhan, itu benar-benar kita memandangnya berbeda, dengan menerimanya juga berbeda, dan itu sukacita sekali. Jadi terima kasih sekali untuk pengajarannya. Semoga dipakai terus lagi timnya Reva untuk banyak jiwa-jiwa yang dipulihkan, karena saya salah satunya juga dipulihkan kembali. Terima kasih, Tuhan berkati. Yes, puji Tuhan. Thank you so much Kak Shelly, Kak Jelly untuk testimoninya, sangat memberkati, sangat menguatkan juga ya, kayak ini jadi salah satu, mungkin kalau buat kita yang jadi teman-teman tim, ini jadi hiburan gitu buat kita ya, yang menguatkan kita juga kalau oh ternyata memang ya Tuhan juga bekerja lewat apa yang kita bikin gitu. Ya aku juga tadi kehalat dari cerita Kak Jelly itu, ini sih aku keinget berbahagialah mereka yang haus dan lapar akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan gitu. Jadi aku rasa ini satu postur hati yang kita semua tuh punya gitu ya, untuk haus, untuk lapar sama kebenaran, karena kalau udah itu Tuhan akan puasin gitu. Dia justru bahkan lebih dia lebih kepengen lagi untuk puasin kita gitu, bukan kayak keinginan dia untuk puasin kita tuh jauh lebih besar daripada haus dan lapar kita. Oke. Dan langsung aja, oh ya by the way Kak Jelly ini salah satu jemaatnya Kak Pierre Roland. Kalau Bapak Ibu berapa minggu lalu kayaknya Kak Pierre juga ada share di Reva. Nah ini salah satu jemaat Kak Pierre di DC Macau, Kak Jelly. Selanjutnya kita juga punya saudara rekan dan kalau Paulus dan Silas itu rekan sepelayanan. Nah ini ada satu rekan sepelayanan juga. Ada Kak Kezia Panggua. Aku persilahkan untuk bisa intro dan share testimoni. Silakan Kak. Thank you Ezra yang sudah menembak saya. Jadi ini unplanned ya guys, begitu dibilang sharing. Oke Tuhan apa nih?
Kalau aku personally, aku memang part of the team, tapi memang aku tuh nggak ikut nyiapin. Aku kan nggak ikut nyiapin modul ini gitu, yang nyiapin ya teman-teman lain sama Babe gitu. Satu hal buat aku modul ini tuh peneguhan ya, kalau approaching the Bible, approaching the Word of God, itu ya benar-benar cuman bisa di-unlock sama Holy Spirit ya. Karena sepanjang journey hidup aku tuh, flashback, Sunday school dari kecil, dengar firman Tuhan dari kecil, tapi itu selalu di dalam diriku tuh ada semacam kayak pertanyaan, gimana sih cara membaca Alkitab yang benar? Karena kan kalau di gereja tuh selalu ada kayak, oh kamu harus begini, begitu, jadi banyak banget form dan metodenya gitu kan. Dan aku tuh salah satu pencarian aku di dalam journey sama Tuhan adalah gimana cara seorang Kezia untuk approach the Bible gitu. Kan setiap orang ada caranya personally gitu kan. Dan aku lewat modul ini aku beneran ngerasa, oh selama ini yang aku lakuin tuh bener gitu. Gimana sih ya? Ternyata banyak yang dengan berbagai metode, dengan kayak mengupas history dan everything itu juga legit gitu juga caranya. Then you can speak Chinese. Ya. Oke, udah unmute. Jadi tadi aku nyampe mana ya? Oh, pokoknya aku merasa diteguhkan kalau beneran apa ya? Selama ini journey aku sama Tuhan itu ternyata membawa ke titik ini gitu. Gimana untuk berdiri di atas kebenaran yang teguh itu beneran lewat kebenaran yang di-unlock-nya sama Holy Spirit gitu. Lewat the Word of God yang bisa memberikan pewahyuan itu beneran Holy Spirit gitu. It's not just logos gitu, tapi the Word of God yang alive gitu, yang beneran sesuai dan exactly seperti yang kita butuhkan di momen itu gitu. Cuman bisa dikasih sama Holy Spirit sendiri gitu. Dan personally aku yang sangat membekas di hati itu tuh tadi aku sebelum nge-flip langsung gitu ya, aku kebuka di Efesus 1 ayat 11 yang ngomongin gini, karena itulah Allah memilih dan menetapkan kita untuk menjadi milik pusakanya sendiri melalui kesatuan kita dengan Kristus. Bahkan sebelum kita lahir, Dia sudah menetapkan tujuan hidup kita, bahwa kita akan menggenapi rencana Allah, dan Allah selalu mencapai setiap tujuan dan rencana di hatinya. Ini aku ingat banget, ini tuh udah berapa minggu yang lalu gitu ya, udah lumayan lama, berapa bulan, tapi buat aku jadi rema yang sangat kencang sekali di hatiku tuh kayak kalau ditato tuh tato lah itu satu hati itu isinya tuh Efesus 1 ayat 11 gitu. Karena aku inget banget waktu Babe ngomong tuh langsung Tuhan tuh apa ya, ngomong juga di hatiku kenceng, aku tuh selalu punya cara untuk menggenapi rencanaku atas hidup kamu gitu. Karena memang pikiran manusia itu sangat terbatas ya, resource manusia terbatas, pandangannya terbatas. Tapi waktu kita have this faith, oke, beneran, aku agree dengan firman ini, kalau engkau selalu mencapai setiap tujuan dan rencana di hatimu. Itu tuh somehow jadi pressure-nya tuh off ya, bukan kita lagi gitu yang harus figure out everything, bukan kita lagi yang harus mengerti what is the next step gitu kan, kayak apa sih firman Tuhan tuh pelita tuh beneran pelita, satu step itu cukup gitu. Dan terkadang kita tahu di kepala kita satu step itu cukup, tapi hati kita suka pengen maunya 1000 step Tuhan gitu kan. Tapi encountering God through the word tuh beneran membukakan ya, kayak semuanya tuh konsisten gitu. Kayak semua ayatnya tuh ayat-ayat ya, dari Mazmur dari mana-mana tuh semuanya tuh konsisten gitu, kalau nggak ada yang bisa menggoyahkan apa yang sudah Bapak rencanakan buat anak-anaknya. Dan kita hanya cukup sepakat di situ. Kayak it's so easy to just follow dan sepakat gitu. Karena Bapak nggak pernah gagal. Itu sih kalau dari aku, jadi encourage semua kita di sini yang mungkin ngerasa kayak, aduh Tuhan, I don't know what's the next step. Aku nggak tahu aku bisa apa enggak. Karena kan kalau dibukain belum tentu kita juga langsung halo mau gitu kan. Karena kayak, aduh Tuhan, aku tahu namun tidak bisa gitu. Dan aku mau encourage aja gitu. Kalau semua rencana Tuhan udah ada grace for it, Tuhan udah ada strategi for it, ya kita hanya cukup sepakat dengan apa yang firman katakan gitu. Segalanya mungkin buat Tuhan. Sekian. Amen. Thank you Kak Kezia buat testimoninya
Ini Kak Kezia join our team dari tahun ini ya 2023. Tapi yang aku highlight banget itu aku inget Kak Kezia tuh pernah share 2 kali di Reva. Waktu itu yang pertama share sendiri, terus yang kedua share sama adiknya Febe, dan itu jadi salah satu highlight juga karena ada experience di balik journey-nya Kak Kezia yang dia share di Reva tahun lalu gitu. Dan sekarang kita bisa ada di journey sama-sama. Dan yes, thank you Kak Kezia buat testimoninya. Kalau tadi kita udah dengar testimoni dari Kak Kezia dari sudut pandang yang di tim kita tapi nggak ikutan develop modulnya. Kita mau dengar sekarang testimoni dari ibunya Reva, bukan ibunya Reva. Biasanya namanya di Zoom tuh Reva Indonesia, tapi nama aslinya gitu ya, itu Erni Josmar. Nah, ini Cici Erni ini udah ikut Reva dari masih zigot ya Ci ya, dari masih bakal benih. Dari belum ada nama. Dari belum ada nama sampai hari ini. Dan Cici mungkin background story sedikit. Ci Erni ini yang juga jadi jadi saksi melihat bagaimana School of the Word itu dari awal belum masih diidekan, masih jadi prophesy, masih jadi nubuatan gitu, sampai akhirnya kita Kamis kemarin itu selesai batch pertama kelasnya gitu. Jadi pasti Ci Erni pasti punya sudut pandang testimoni yang lain yang bisa di-share dan bless kita juga. Silakan Ci. Oke, thank you Dra buat kesempatannya dan juga Babe. Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Erni, yang dikenal sebagai admin juga di mana-mana. Dan tadi waktu pas tiba-tiba bilang, oke, habis Kezia Erni ya yang buat kesaksian, kayak, hah? Mau ngomong apa gitu kan. Tapi justru di momen ini saya sangat bersyukur sekali, saya jadi keinget. Saya berjalan mengikuti dari Reva sebelum ada nama, dan awalnya kayak aku ikut untuk meeting pertama Reva itu juga karena terpaksa, tapi ya aku bisa sampai hari ini tuh berarti dihitung dari 2013 sekarang udah 2023 ya. Jadi udah 10 tahun aku bareng Babe dan Mama Lid juga, dan juga teman-teman yang masih ada di sini. Satu hal yang aku tuh sangat terkagum dengan caranya Tuhan untuk buat school. School itu adalah mimpinya Babe udah dari zaman dulu. Aku ingat banget temen aku tuh selalu bilang kenapa dia support apapun yang dilakukan oleh Reva, apapun yang dilakukan oleh Babe. Dan menurut aku setelah berjalan 10 tahun kemudian, aku tuh benar-benar saksi nyata dan saksi yang melihat. Dia bilang gini, Victor, kamu akan tahu nggak kenapa aku tuh support Pak David gitu kan. Dia bilang, Pak David adalah satu-satunya pendeta yang tidak pernah tidak pernah berhenti belajar maksudnya, dan hatinya selalu haus untuk belajar. Dan selama 10 tahun itu aku tuh saksi nyata, dan dia Babe tuh benar-benar satu inspirasi yang tidak pernah berhenti untuk belajar. Aku tuh udah cuma stop cukup sampai di sini, tapi Babe tuh selalu menggali dan akhirnya membentuk kita anak-anak yang bekerja bareng juga sama Babe itu kayak kalau Ria lebih dalam lagi karena dikasih kamus gede-gede, ayo kamu cari. Nah, jadi kalau kita masih anak yang di bawah itu masih mending gitu. Tapi sama juga sih kalau pas lagi ke rumah itu di perpustakaan aku banyak buku, ambil aja. Dan sempat juga teman-teman yang lama tuh juga, ayo be, kapan schoolnya jalan, kapan schoolnya, Babenya nggak jalan-jalan, kita anak-anak yang sibuk bikin meeting sendiri untuk merumuskan school yang kita mau bikin, tapi tidak berdasarkan apa yang dilahirkan dari Pak David ya. Dan akhirnya itu juga gagal. Ada yang merekomendasi juga dengan school dari negara lain, tapi juga nggak berjalan. Tapi akhirnya apa yang Tuhan benar-benar taruh di hatinya Babe, nah akhirnya jalan. Dan waktu pas awal, sejujurnya kita waktu pas nyusun School of the Word itu juga satu struggle juga buat kita anak-anak. Bayangin dari orang yang punya segala sesuatu di hati dan pikirannya dan ditumplekin ke kita untuk ngolah
kayak satu orang tuh kita tuh sampai susun gimana ya nih ya secara manusia itu kayak nggak mungkin gitu karena kita juga takut untuk memaparkan sesuatu dengan salah, tapi kalau ketika kayak Jessica bilang, ketika firman yang dipaparkan itu nggak pernah salah karena Roh Kudus yang akan memimpin. Dan waktu pas School of the Word buat aku pribadi itu waktu pas berjalan karena waktu itu kita timnya ada berlima ya yang susun ya kelas sesi ini. Satu hal yang aku bisa melihat adalah bahwa setiap firman yang ditulis dari sesi 1 sampai 12 itu adalah konstan. Dan tidak pernah berubah-ubah tentang Tuhan itu siapa gitu. Mau di ayat mana, mau di kumpulan perjanjian lama, perjanjian baru. Dan itu selalu konsisten tentang kasihnya Tuhan. Dan tidak pernah berubah walaupun yang orang yang mau susun tuh ada 5 orang gitu, 6 orang sebagai Babe sebagai kepalanya. Dan Babe itu dari awal tuh selalu bilang, selalu ingat bahwa di 1 Korintus 2 ayat 16, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Itu yang Babe bilang kayak masa sejujurnya secara manusia masa sih bisa gitu kan. Tapi ternyata waktu pas dijalanin dan setelah aku pribadi ikut kelasnya dan ternyata pikiran Kristus itu adalah nyata dan benar-benar bisa dialami gitu. Dan juga aku tuh adalah orang yang kalau punya buku baru nggak bakalan coret-coret, tapi aku ingat banget Adria tuh kasih saran, kasih stabilo aja Pak, biar setiap orang tuh pas baca firman yang nge-highlight apa, bukan kita yang bantu orang nge-highlight si firman itu, tapi masing-masing punya encounter dengan ayat apa, mereka nge-stabilo sendiri. Jadinya sekarang aku punya cara yang baru ketika baca buku. Dulu aku sayang buku, sekarang aku coret-coret buku saya, coret-coret Alkitab saya. Dulu aku nggak mau gitu, karena aku sayang kayak kotor gitu. Tapi karena go through ini semua dan ternyata ada satu pengalaman pribadi bersama Tuhan, justru semakin kayak bisa melihat lebih dalam. Itu sih dari saya, Zra. Thank you, Zra. Thank you so much, Cici, buat testimoninya. Ya, ini top memang. Yang salah satu role model kita juga ya, Cici, dalam hal faithfulness. Going through the journey 10 tahun itu nggak mudah sih. Ya, kalau aku yang ngeliatin aja, wow gitu, sampai hari ini. Tapi yes, thank you Cici buat testimoninya. Mungkin kalau dari aku buat menutup ya, sebelum aku balikin ke Babe gitu ya, untuk menyimpulkan si testimoni ini, aku rasa memang setiap kita masing-masing yang ikut datang ke kelasnya itu punya personal encounter sama Tuhan, punya personal encounter sama the Word, it's the Word Himself gitu ya, sama pribadi Yesus sendiri yang adalah Firman, dan memang journey-nya itu unik gitu ya, unik untuk masing-masing. Aku percaya Tuhan memang berbicara kepada kita itu secara personal dengan cara-cara yang kita pasti ngerti dan kita pasti tahu gitu ya. Kalau ada yang bingung mungkin kalau misalkan dibilang schooled by the word gitu ya, itu gimana Tuhan ngomong ke kitanya gitu. Tenang aja, Tuhan itu dia itu yang awal, dia yang akhir, dan dia tuh tahu cerita hidup kita, jalan hidup kita. Jadi kita mikir apa tuh Tuhan ngerti gitu. Dia pasti akan pakai bahasa kita, dia pasti akan pakai kata-kata yang kita mengerti, ilustrasi-ilustrasi yang kita pasti paham gitu. Karena track hidup kita semuanya Tuhan lihat gitu. Jadi dia pasti ngerti, dia pasti paham gimana cara paling baik menjelaskan sama kita. Dan ya mungkin itu aja yang aku bisa sampaikan. Selebihnya aku kembalikan ke Babe, Pak David, Om Babe David, Pak David, sebutannya semua deh. Silakan Be. Oke. Ya, sekali lagi terima kasih buat semua pesaksi dan terima kasih buat Ezra yang memandu. Ya, keren semua sih. Ya, walaupun ada yang bukan, walaupun ada saudara, maksudnya ada orang-orang yang ada di tempat jauh yang saya belum ketemu sampai hari ini. Ya, satu Pak David Crow yang ada di UK. I hope one day I can meet him. Ya, I can meet you Pak. Saya berharap nanti satu hari bisa jumpa. Yang kedua, kalau rombongan Big Mac memang ya saya pengen ketemu sih. Buat Sally, thank you sir. Ya.
Saya cuma lihat satu sumber air yang kuat sekali dari hatimu, Jelly. Ya, jadi just do it. Ya. Tantangannya bagi kamu yang saya lihat untuk just do it itu adalah who am I? Hari ini Tuhan bilang, kamu tuh putriku, my beloved princess, just do it. Karena hidupmu bukan milikmu, hidupmu milik Tuhan. Dan engkau akan menjadi orang yang terus mengeluarkan air hidup. Dan engkau akan lihat di dalam, saya rasa 3-6 bulan ke depan, akan ada banyak hal yang akan terjadi dari hidupmu. Enjoy. Oke. Sekali lagi thank you buat semua yang saksi, Jessica, Pak David, Iyani, Jovita, ya juga Kesia dan juga Ernie. Ya. Nah, saudara, saya tadi diingetin Tuhan dan semakin saya percaya bahwa firman itu seorang pribadi. Bayangin saudara, seorang Daud bilang, firmanmu adalah pelita bagi kakiku. Jadi ya dituntun sama pribadi yang firman gitu loh. Jadi kalau Anda dan saya tidak pernah merenungkan firman ya, itu jadi bingung kan. Makanya kalau tuntunannya ada orang-orang yang kadang-kadang tuntunannya keliru-keliru. Ya saya bukan criticize saudara, cuman saya mau bilang semua harus back to the basic. Amin. Oke, ada beberapa ayat penutup. Ya ini udah agak lewat. Oke, saya akan coba rada cepat. 1 Petrus 2 ayat 1 dan 2. Ya, ini bicara tentang pertumbuhan kita sebagai manusia baru. Ya, ayat 1 bicara tentang bertumbuh dalam kekudusan, karena itu tinggalkanlah setiap bentuk kejahatan, penipuan, kemunafikan, perasaan iri hati dan fitnah. Menarik kalau The Passion tulis kemunafikan ini bicara tentang topeng. Ya, jadi kita harus apa adanya, saudara. Amin. Ya, firman Tuhan akan menuntun kita ini untuk meninggalkan semua ini. Ya. Makanya di ayat 2 ditulis dengan cara yang sama seperti bayi menangis untuk susu. Ayat 2, dengan cara yang sama seperti bayi menangis untuk susu. Maksudnya cara yang sama mana? Bayi nangis minta susu. Nah, kamu harus sungguh-sungguh menginginkan susu rohani, ayat 2. Ya, menginginkan susu rohani yang murni dari firman Allah. Karena susu ini akan membuatmu tumbuh dewasa, cukup gizi, dan kuat untuk menjalani hidup ini. Lihat saudara ya. Jadi untuk Anda dan saya kuat, gizi cukup untuk menjalani hidup ini, itu harus menginginkan susu yang murni. Firman Tuhan yang tidak diencerkan. Amin. Jadi semua harus diuji, Anda harus lihat firman-Nya. Saya setuju kalau Erwin bilang, dari depan, belakang, semuanya, kita bicara satu hal ya. Kalau firman itu seorang pribadi, dan firman itu adalah dia sendiri, ternyata firman itu adalah kasih. Amin. Saya berdoa supaya setiap Anda bisa ngalamin. Ya. Jadi tuntunan yang benar-benar nyata dari sang kasih itu. Saudara, ya. Di note-nya itu ditulis susu yang tanpa campuran. Itu ada tulisan C, saudara, itu ada footnote-nya. Susu yang tanpa akal bulus, tanpa campuran. Nutrisi yang terkandung dalam susu firman Tuhan itu seperti antibiotik bagi tipu muslihat. Jadi supaya kita nggak gampang ketipu tuh harus ada antibiotiknya. Dan susu ini mengandung unsur yang dapat menghilangkan tipu muslihat ini. Karena itu firman Tuhan itu susu yang tanpa tipu muslihat atau akal bulus. Karena itu murni. Tanpa campuran. Emang ada yang nggak murni, Pak? Banyak. Perhatiin sendiri. Makanya Tuhan bilang, carilah dulu kerajaan Allah dan apa? Kebenarannya. Jangan kekeliruannya. Amin. Kita masuk 2 Timotius 3 ayat 16. Setiap ayat kitab suci telah ditulis oleh Roh Kudus, nafas Allah,
itu kuasa melalui pengajaran dan tegurannya, itu akan memberimu kuasa, itu akan memberimu kuasa melalui pengajaran dan tegurannya, memberimu kekuatan untuk mengambil arah yang benar dan memimpinmu semakin jauh ke jalan kesalehan. Maksudnya menuntun Anda dan saya semakin hidup semakin baru. Saya ingat di kelas kemarin, saudara, kelas terakhir, ya, tentang ini loh, ya kan, setiap ayat kitab suci itu nafas Allah. Esra nyebut, saudara, jadi kita nyebut gini, kita menghirup nafas itu, kita harus hirup nafasnya Tuhan. Nafas kebenaran. Buang racun-racunnya. Jangan dibalik, saudara. Ya. Kenapa bisa gitu, Pak? Firman Tuhan yang murni, susu yang murni tadi itu seperti antibiotik. Jadi racunnya keluarin. Nah, kalau kita keliru minum dalam tanda petik yang tidak murni, yang masih campur racun, ya racun ketemu racun, seru, saudara, di dalam. Ya, yang ada apa? Lama-lama diare. Halo. Jadi be careful, saudara. Be careful benar-benar. Ya, saudara. Ya. Jadi akan memimpinmu semakin jauh ke dalam jalan kekudusan ini. Ayat 17, maka kamu akan menjadi pelayan Allah yang dewasa penuh dan dipersiapkan sempurna menyelesaikan setiap tugas yang diberikan Allah kepadamu. Saya tambahin versi TSI 3, kesimpulannya melalui firman Allah, setiap orang yang sudah menjadi miliknya, ya setiap orang sudah menjadi miliknya, siapa? Kita semua dimampukan dan diperlengkapi untuk menjalankan segala tugas yang baik yang diberikan Allah kepada kita. Who empowered us? Siapa yang memampukan kita? Siapa yang memberdayakan kita? Ya dia sendiri. Dalam bentuk apa? Firman-Nya. Amin. Jadi Anda harus kenal firman itu pribadi, saudara. Amin. Ya. Jadi tolong belajar kenal firman Tuhan, langkah demi langkah. Kalau Ernie nyebut saya senang belajar, memang saya tipe orang yang senang belajar. Jadi anak-anak rohani saya memang akan saya desek terus untuk belajar. Ya, bosen nggak bosen, pasti bosen mungkin satu hari. Ya, tapi saya akan tekan terus. Bukan apa-apa, saudara. Karena kalau orang semakin tajam, itu nggak gampang ditipu sama si tukang tipu. Anda bisa nyedot, wah ini ada bau yang beda nih, aku nggak mau lagi. Nangkep, saudara. Jadi kita akan sense the truth, the real truth. Dan saya percaya, renungkan firman Tuhan siang dan malam, langkah demi langkah. Ya. Maka Anda akan merasakan segala yang ajaib terjadi. Final, Yohanes 15 ayat 7. Tapi jika kalian hidup dalam kesatuan hidup dengan aku, tuh lihat, saudara. Dan jika firmanku hidup dengan penuh kuasa dalam diri kalian, ini sama seperti saudara. Ya, kita hidup dalam satu kesatuan dengan Tuhan, firman-Nya hidup dalam kita, loh, firman-Nya itu dia juga. Maka kalian bisa meminta apa saja yang kalian inginkan dan itu akan terjadi. Ayat ini nggak dikasih syarat, loh, saudara. Dalam arti syarat yang macam-macam, cuman diminta Anda menyatu dengan Dia. Dan Allah selalu punya cara untuk menjalankan ini, tadi Kesia bilang, Efesus 1:11. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Imani ayat ini, saudara. Ya, Roh Kudus ingetin saya, imani ayat ini. Engkau akan lihat dalam waktu yang tidak lama. Ya. Terima kasih Tuhan. Harapanmu selesai untuk hari ini. Tapi Roh Kudus engkau tidak akan selesai. Engkau akan terus ngajar. Engkau akan terus ngajar. Biar kami senantiasa punya hati yang terbuka untuk menerima kebenaran-Mu dengan murni dan bulat.
Haleluya. Amin.